Assalamualaikum sahabat. Dalam kisah ini aku akan bercerita tentang peristiwa yang aku alami 37 tahun yang lalu. Semoga ada hikmah yang bisa diambil. Selamat mengikuti. Tanggal, bulan, dan tahun di cerita ini adalah hal yang sebenarnya. Nama orang, instansi, dan tempat bukan nama sebenarnya. Gambar hanyalah ilustrasi. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Janji darah bagian 7 Sutet. Jadi kami bebas dari hukuman. Hanya saja kami tak boleh kumpul-kumpul lagi. Kami hanya boleh ketemu bila ada pelajaran di kelas. Hanya boleh ketemu bila ada acara pondok. Selebihnya tidak. Kak Robi dan Kak Tono hanya boleh mengajar sesuai materi yang diembankan pada mereka. Di depan kami, kedua kakak itu menandatangani perjanjian di depan Ustadz. Setelah itu kami disuruh keluar. Kak Robi dan Kak Tono tetap di dalam. Entah apa yang terjadi selanjutnya aku tidak tahu. Apa hukuman terhadap mereka berdua aku juga tidak tahu. Hari-hari berikutnya kami belajar normal kembali. Peristiwa Tanjung Priuk lama-kelamaan tidak lagi menjadi isu di pondok. Kami memasuki ujian semester. Ujian pertamaku di pondok pesantren. Selamat dari persidangan yang mencemaskan, aku fokus pada pelajaran dan menjadi santri yang baik. Menambah ibadahku sebanyak yang aku bisa. Setiap pagi kami sudah dibangunkan untuk sholat subuh. Kakak keamanan yang berkeliling membangunkan kami dengan cara yang lembut, agak keras, dan yang agak kasar. Pertamanya kakak kelas hanya bilang, "Kum, kum, kum, bangun, bangun, bangun." Kalau masih belum berhasil, mulai dengan menokok-nokok tempat tidur dengan alat. Tang, tang, kum, kum, kum. Biasanya kakak-kakak keamanan memungkulkan tongkat ke tempat tidur. Santri-santri mulai berhamburan dari tempat tidur. Bila itu tidak berhasil juga, untuk beberapa santri, maka yang bandel sisanya akan ditarik selimut bahkan kakinya. Kadang-kadang sajadah kakak keamanan melayang ke badan beberapa orang yang bandel tersebut. Masjid kami terletak di batas kampung dengan pondok. Jika kami keluar gerbang pondok, langsung berhadapan dengan masjid. Masjid kampung itu sudah agak tua, terletak 10 meter dari gerbang yang hanya dibatasi jalan tanah dan sekitar 150 meter dari asrama Saudi. Di belakang masjid itu ada kolam. Disitulah santri yang jumlahnya lebih 1000 berwuduk. Kolam itu luasnya 4 meter kali 4 meter persegi dengan dalam sekitar 2 meter. Aku sering sekali bangun duluan. Setiap ada suara perintah bangun, aku langsung bergerak. Bukan hanya takut kakak keamanan, tapi karena aku lebih suka berwuduk terlebih dahulu dari orang lain. Bila santri sudah banyak, kolam itu akan dikelilingi santri dengan berlapis-lapis untuk antri berwuduk. Maka aku lebih suka berwuduk terlebih dahulu daripada berwuduk di bekas jigong santri lain. Selesai berwuduk, aku ambil saf yang paling depan. Pertama, sholat tahiyatul masjid, kemudian sholat sunnah fajar. Setelah azan subuh berkumandang, santri-santri mulai memenuhi masjid. Syair Abu Nawas mendayu-dayu dari mulut-mulut mungil santri yang khusyuk maupun yang masih mengantuk. Wahai Tuhanku, aku bukanlah ahli surga, tapi aku tidak kuat dalam neraka jahim. Maka berilah aku ampunan dan ampunilah dosaku. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun dosa yang besar. Dosaku bagaikan bilangan pasir. Maka berilah aku taubat, wahai Tuhanku yang memiliki keagungan. Umurku ini setiap hari berkurang, sedangkan dosaku selalu bertambah. Bagaimana aku menanggungnya? Dan telah memohon kepadamu, jika Engkau menolak, kepada siapakah lagi aku akan mengharap selain kepada Engkau? Syair yang khas itu sangat umum dibaca santri-santri di Pulau Jawa. Syair yang menunjukkan seorang hamba yang berdosa meminta ampunan ke Khaliknya. Kalau diresapi, syair tersebut akan menimbulkan kerinduan. Kerinduan terhadap pencipta, kerinduan terhadap keluarga. Selain sholat subuh berjamaah dan berdoa, biasanya sebagian besar santri akan berhamburan keluar dari masjid. Mereka kembali ke asrama, ada yang tidur lagi sebentar, ada yang langsung mandi,
Ada pula yang olahraga atau main-main dahulu sebelum mandi. Sementara aku yang datang ke masjid terlebih dahulu, keluarnya belakangan. Ada beberapa santri juga yang lebih suka berlama-lama di masjid. Sekedar menambah doa, mengaji sebentar, bahkan untuk ketiganya. Aku biasanya lambat keluar untuk ke semua alasan tersebut. Aku kurang suka yang rame-rame, apalagi berebut-rebut. Sesampai di asrama, aku menuju ke kamar mandi, mencari waktu yang tidak banyak antrian. Antrian di kamar mandi lengang biasanya di waktu yang tidak umum. Mandi terlebih dahulu atau ketika sebagian besar orang sudah mandi. Kegiatan yang tak mungkin dilewatkan santri adalah sarapan. Sarapan ke dapur dengan membawa piring dan gelas sendiri. Masakan di dapur lumayan enak, begitulah layaknya disebut. Selesai sarapan, memakai pakaian seragam sekolah dan masuk ke dalam kelas. Aku tidak pernah main-main untuk belajar, karena aku sekolah di pondok bukan untuk main-main. Namun nilaiku tak pernah lebih tinggi dari siswa lain. Aku juga jarang tampil ke depan untuk mengerjakan latihan atau unjuk kerja. Aku tergolong santri yang punya kemampuan pas-pasan. Hal ini mengganggu pikiranku. Julukan anak pintar, disayang guru, tak berlaku bagiku di pondok pesantren. Meski usahaku belajar jauh lebih keras dari yang aku lakukan di SD dan MTSN, tapi hasil tak pernah lebih bagus. Di SD aku belajar biasa-biasa saja, tapi nilaiku selalu bagus. Dulu aku berpikir kenapa pelajaran ini diulang-ulang terus sama guru. Aku sudah paham, tetapi pelajarannya diulang dan diulang lagi. Maka separuh guru menerangkan pelajaran, aku lebih sering melamun. Memikirkan diriku jauh ke depan, memikirkan masa depan kehidupanku. Semua tersusun dan terkumpul dalam lamunan. Belajar di pondok beda. Aku telah serius mendengarkan, tetap aku tak mengerti 100%. Kulihat teman-temanku yang menonjol dalam pelajaran dan mencoba mengikuti mereka. Namun tetap saja aku kurang berhasil. Jadi dalam kelas aku benar-benar tenggelam. Tak terkenal dan biasa-biasa saja. Diriku justru menonjol di luar kelas. Aku sering lebih awal ke masjid dan kembali ke asrama lebih akhir. Aku sering terlihat memakai sarung, peci, dan membawa sajadah. Yang tak pernah lepas dalam pelukanku adalah Al-Quran. Sore ketika santri-santri lain banyak yang main bola di lapangan, aku malah terlihat dengan identitasku itu, sarung, peci, sajadah, dan Al-Quran. Malam harinya bila diriku tak bisa tidur, aku akan pergi ke masjid untuk sholat tahajud. Biasanya lampu dimatikan pukul 22.00, termasuk lampu di masjid. Aku berangkat dengan membawa senter dan lilin. Ada nuansa yang lain, sebuah kenikmatan sholat di tengah kegelapan sendirian, menghadap Allah penciptaku. Ada beberapa santri yang suka sholat malam, bahkan ada yang sangat terkenal rajin tahajud di masjid hampir setiap malam. Namanya Syaukani. Kakak kelas ini benar-benar super dalam hal peci, sarung, sajadah, tasbih, dan Al-Quran. Dia bahkan tak pernah terlihat kecuali dengan pakaian itu. Ditambah janggutnya yang panjang menambah kekhasannya yang tak bisa disaingi oleh santri manapun. Pernah pimpinan pondok kami mengatakan dalam sebuah pertemuan resmi bahwa pada suatu malam beliau keliling pondok. Dilihatnya ada lilin di masjid. Penasaran, beliau masuk masjid untuk mengetahui siapa yang menghidupkan lilin. Dia terpesona ketika dia melihat ada santri yang sholat tahajud malam-malam. Dia tak tahu siapa yang salat. Bulu kuduk pimpinan kami sampai merinding karena salut. Tak menyangka santrinya ada yang seperti itu. Ujian pertamaku di pesantren pun dimulai. Aku fokus belajar sendiri. Ujiannya terbagi dua, ujian tertulis dan ujian praktek. Kalau ujian tertulis sama dengan ujian-ujian yang pernah ada di SD dan MTSN, ujian praktek di pondok hanya ada di pondok pesantren saja. Kami harus masuk ke beberapa ruangan yang disediakan untuk mata pelajaran tertentu. Setiap ruangan ada satu ustadz dan satu kakak kelas 6. Satu ruangan untuk satu mata pelajaran. Ada 7 ruangan yang harus dimasuki berdasarkan 7 mata pelajaran yang diujiankan dengan sistem wawancara. Mata pelajarannya adalah bahasa Arab, bahasa Inggris, mahfuzah atau sastra Arab, praktek ibadah, dan lain-lain. Ujian wawancara langsung, seperti harus dengan otak sendiri. Pertanyaan diberikan langsung dan kemudian dijawab, seperti ujian skripsi sarjana. Bagi yang baru mengikuti ujian ini merasa ujian terberat, namun kalau sudah dilalui biasa-biasa saja.
Ustadznya baik-baik. Bila kita tidak bisa menjawab, diberinya pertanyaan yang lebih mudah. Pondokku di ujung desa gemilang. Di belakang pondok ada pesawahan penduduk terbentang berhektar-hektar. Sawah yang membentang itu dibelah oleh tiang-tiang listrik yang sangat besar. Bagiku, tiang listrik yang membentang panjang itu mempunyai arti tersendiri. Sejak hari pertama di pondok, tiang-tiang besar itu sudah menjadi incaranku. Aku selalu melirik untuk bisa ke sana, namun aku takut bila dikira ingin kabur dari pondok. Ketika musim ujian, santri-santri sibuk belajar di waktu antara maghrib dengan azan asar. Setelah salat asar menuju maghrib, santri bebas berada di mana saja. Aku mulai memberanikan diri menyelusup ke belakang pondok. Kutatap sawahan yang membentang. Kupandang tiang-tiang listrik itu. Di salah satu tiang itu ada sebuah pohon kecil yang lumayan rindang. Pohonnya melingkuk ke pematang sawah. Setiap pagi aku mandi selalu memandangi ke persawahan. Pohon itu nampak seperti memanggil-manggil diriku dari kejauhan. Kesinilah, kesinilah, berteduh di bawahku, kata pohon itu. Jarak pohon itu dengan pagar pondok sekitar 500 meter. Aku mulai melangkah diam-diam ke sana. Aku membawa buku pelajaran, berjalan sekitar 20 menit menelusuri jalan setapak di pematang sawah. Aku belajar di sana sampai langit mengeluarkan warna merahnya. Hampir setiap hari aku ke tempat itu selama ujian semester. Mula-mula aku memang khawatir dianggap kabur, tapi orang-orang tampaknya mulai maklum kalau aku ke sana hanya untuk belajar lebih khusyuk. Ujian berakhir. Hasilnya aku dapatkan seminggu kemudian. Hasilnya tidak menggembirakan bagiku. Betapa sedihnya aku menyaksikan raporku dengan nilai yang kecil-kecil. Bukan rapor standar diriku selama ini. Hasil kerja kerasku tak membuahkan hasil yang bagus. Rapor pertama di pondok adalah rapor pertamaku tanpa ranking dan tanpa penghargaan. Aku kecewa pada diriku. Memang janji darahku adalah untuk bertahan, bukan untuk rapor yang bagus. Namun tetap saja ada yang kurang. Aku bukanlah santri yang spesial di pondok ini. Aku biasa-biasa saja. Entah kenapa kenyataan itu terasa pahit bagiku. Setelah raporku terima, aku kembali lagi ke pohon di bawah tiang listrik itu. Aku tidak membawa buku pelajaran untuk belajar. Namun aku membawa buku agendaku. Buku yang aku tulis pertama kali di Pondok Akbar dengan tanda tangan berdarah dan bekas tetesan air mata. Sudah ada beberapa lembar yang terisi sejak aku di pondok. Dan sore itu, aku menulisnya lagi. Kutulis usahaku yang kurasa sudah maksimal. Namun nilai raporku yang tidak cemerlang. Aku merasa kecerdasanku tak berlaku di tanah Jawa. Jauh dari kampung halaman membuat diriku kehilangan kecerdasanku. Aku pun berdiri menghadap ke timur. Kupandang tiang yang paling ujung ke arah timur. Aku seperti berjalan di bawah tiang itu menuju kota Tangerang. Kemudian aku terus berjalan ke Jakarta Barat hingga aku sampai di Tanah Abang. Aku terus berjalan ke Pulau Gadung, Solo, dan Ponorogo. Aku merasa sedang melayang di atas pondok pesantren Akbar, kemudian di atas pondok Al-Karim. Setelah itu aku menghadap ke sebelah barat, memperhatikan tiang listrik itu ke ujung yang paling jauh. Bila aku terus berjalan maka tiang itu akan membawaku ke kota Serang. Dan seandainya aku teruskan, tiang itu akan membawaku ke Merak. Di Merak aku mencium bau laut, ombaknya berdebur mengikuti deburan jantungku. Tiba-tiba badanku terangkat ke udara. Aku mengarungi Selat Sunda hingga sampai di Bandar Lampung. Tubuhku terus melayang mengikuti jalan lintas Sumatera, Palembang, Jambi, Solok, dan tubuhku melayang di atas kota Bukit Tinggi. Dari Bukit Tinggi aku menelusuri jalan ke utara. Sekitar 3,5 kilometer dari kota, aku melihat ada simpang 4. Seandainya aku jalan lurus, maka aku akan sampai ke Payakumbuh. Bila aku belok ke kanan, aku akan sampai di Gunung Merapi. Ke kiri adalah kampung halamanku, Desa Batang Tarandam, desa kelahiranku. Senja menjelang maghrib, langit merah darah, suasana sepi dan sunyi. Satu-satu ada mobil melintasi jalan itu. Ada ibu-ibu pakai mukena ke masjid untuk sholat maghrib.
Di simpang itu ada anak berusia 10 tahun sedang menatap jalan arah Bukit Tinggi. Wajahnya memandang dengan nanar. Ada raut wajah kepastian, ada raut wajah bimbang. Matanya berkaca-kaca antara marah dan pilu. "Aku harus pergi," bisiknya lirih. Aku menghampiri anak kecil itu. Tampak di wajahnya ada luka memar seperti kena cambuk. "Aku akan pergi," katanya lagi. Aku mendekat ke anak kecil itu. Dia melihat ke arahku, pandangannya jauh melayang. Kemudian pandangan itu melihat ke arahku dengan tatapan mata tajam. Aku tersirap. Ketika pandangan itu beradu dengan pandanganku, aku diraih masuk ke dalam bola matanya yang basah. Seketika kembali ke diriku tahun 1975, ketika aku berencana lari dari rumah, lari dari kampung halamanku, lari sejauh yang aku bisa. Istirahat dulu ya sahabat, kita sambung lagi di lain waktu. Masih ada beberapa episode lagi. Terima kasih telah menonton Sultan Malano Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.